kita saling mengingatkan kepada kebaikan, saling memerintahkan kepada kebaikan, dan kita saling melarang daripada yang namanya kemungkaran. Karena kebaikan, Pak, kalau dibiarkan saja maka lama-lama habis. Kalau ditanya orang sholat bagus, oh bagus itu sholat. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan tentang sholat, memerintahkan tentang sholat, maka suatu saat orang yang sholat itu sudah meninggal dunia, maka sholat akan habis. Inilah pentingnya kita memerintahkan kepada kebaikan, mencontohkan kepada kebaikan. Nah, kenapa nahi mungkar, kemungkaran ini harus dicegah? Karena yang namanya kemungkaran, kemaksiatan itu ibarat penyakit. Yang namanya penyakit itu menular, Pak. Suatu contoh, misalnya orang kena penyakit koreng. Penyakit koreng satu titik dibiarkan, maka suatu saat akan bertambah. Dibiarkan bertambah lagi, dibiarkan bertambah lagi. Bahkan kalau nggak dicegah, bisa-bisa satu badan korengan semuanya. Itulah penyakit. Makanya Pak, kalau orang kena penyakit seperti diabetes, itu sampai rela dipotong kakinya, coba bayangkan. Dan motong kaki pada saat itu bayar. Kaki dipotong masih bayar. Nah, untuk apa? Untuk menyelamatkan yang lainnya. Kenapa? Karena nanti kalau nggak dipotong maka merembet kemana-mana. Disitulah perlunya fungsinya daripada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dimana sekarang ini amar ma'ruf ini sudah mulai lemah di kalangan orang Islam. Bahkan kadang-kadang orang Islam sendiri mau bicara pentingnya sholat saja malu, mau bicara pentingnya zikir malu. Bahkan kadang-kadang orang Islam mau nyebut Allah saja malu. Jadi orang Islam mau nyebut Allah saja malu. Sampai akhirnya disebut, ya terserah yang puasa saja dah, terserah yang di sana saja lah, terserah yang di atas saja dah, terserah yang ngatur saja dah. Jadi orang Islam tapi mau mengucapkan atau bahkan menyebut kata Allah saja malu. Coba bayangkan. Nah, ini semuanya terjadi karena sudah tidak adanya atau lemahnya daripada kalangan orang Islam sendiri yang amar ma'ruf saling mengajak kepada yang namanya kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu harus diajak. Kalau nggak diajak, maka kebaikan ini lama-lama akan habis. Bisa juga kita ngajak dengan cara lesan, bisa juga kita ngajak dengan cara perbuatan. Karena perbuatan kita mencontohkan saja itu pada dasarnya juga sudah mengajak. Kita mencontohkan bagaimana yang baik. Lah kalau yang namanya kemaksiatan, walaupun tanpa diajak pun kadang-kadang orang berbondong-bondong. Karena tadi itu, jadi maksiat ini ibarat penyakit. Jadi penyakit kagak usah diundang, Pak. Datang sendiri itu penyakit. Tapi kalau kebaikan perlu diundang. Penyakit nggak perlu diundang itu akan datang sendiri.